bisa ngobrol dengan Bu Dewi hari ini. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik Bu. Nanti prosesnya ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, setelah nanti kita melakukan percakapan ini, kita akan observasi Bu. Nah, ini kita pra-observasi dulu. Untuk RPP-nya sudah disiapkan nih Bu Dewi? Oke. Oke Bu Dewi, saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi akademik hari ini, yaitu nanti bagaimana Bu Dewi akan mempraktikkan pembelajaran di kelas yang menerapkan ada diferensiasi, KSE, dan budaya positif. Yang tentunya yang sudah direncanakan Bu Dewi di dalam RPP-nya, ya. Kemudian untuk Bu Dewi sendiri ini tentunya memiliki tujuan tersendiri dalam rangka melakukan pembelajaran yang dilakukan di RPP. Tujuan pembelajarannya apa itu? Kalau untuk tujuannya sendiri dengan adanya pembelajaran diferensiasi, nanti peserta didik itu bisa menganalisis memahami juga bagaimana tentang peninggalan kerajaan dan budaya yang ada di Indonesia. Oh iya, sangat menarik sekali untuk tujuan pembelajarannya. Jadi nanti siswa itu mengenal ada peninggalan-peninggalan sejarah, ya. Kemudian Dewi untuk area pengembangannya, ya, yang akan diterapkan dalam pembelajaran Dewi itu apa, ya? Kalau untuk yang pertama itu diferensiasi konten, kemudian yang kedua itu diferensiasi proses, yang ketiga itu diferensiasi produk. Itu untuk yang pembelajaran diferensiasi. Kalau untuk pembelajaran yang KSE-nya gimana? KSE-nya itu nanti peserta didik itu mengungkapkan bagaimana suasananya baginya saat itu, untuk pengendalian diri, tanggung jawab serta untuk pengambilan keputusan. Oh, baik, baik, bagus sekali, deh. Pembelajaran KSE-nya. Kemudian untuk budaya positifnya itu yang akan dimasukkan. Kalau untuk budaya positifnya ya Bu, sekarang kan banyak sekali generasi muda itu yang lalai dengan peninggalan sejarah. Padahal kan peninggalan sejarah di Indonesia itu luar biasa banyak sekali ya Bu ya. Bahkan sampai luar negeri juga mempelajari sejarah di Indonesia. Menarik sekali. Dengan adanya pembelajaran itu harapannya peserta didik itu mampu menghargai peninggalan-peninggalan yang selama ini mungkin terabaikan oleh bangsa kita sendiri, oleh kita sendiri. Oke, jadi bagus sekali guys sudah menerapkan, menanamkan agar siswa kita juga untuk menghargai peninggalan-peninggalan sejarah, terutama untuk peninggalan kerajaan, ya. Kemudian Bu Dewi untuk strategi apa yang dilakukan Bu Dewi untuk menyiapkan pembelajaran besok? Kalau untuk yang pertama tentunya RPP ya Bu. Jadi RPP dipersiapkan dulu. Yang kedua melihat karakter setiap peserta didik. Karakternya seperti apa? Apakah dia lebih suka nonton atau dia lebih suka bercerita atau mungkin dia lebih suka menulis. Itu untuk sebelum pembelajaran, ya. Iya, Nah, sebelum pembelajaran. ketika proses pembelajaran, strategi yang dipakai apa? Kalau untuk dalam pembelajaran sendiri itu menggunakan project learning karena nanti peserta didik itu menghasilkan karya. Oke. Kemudian ketika ada tujuan, pasti ada ukuran keberhasilan Bu Dewi. Untuk pembelajaran kali ini, menurut Bu Dewi, ukuran keberhasilan dari Bu Dewi dalam menyelenggarakan pembelajaran itu apa? Untuk ukuran keberhasilan ya saya jadi bisa memenuhi kebutuhan siswa terutama, iya. Ya. Oke. Kemudian itu untuk pembelajaran diferensiasi. Untuk pembelajaran KSE-nya, ukuran keberhasilannya apa? Menurut Bu Dewi, Bu Dewi merasa berhasil melaksanakan pembelajaran KSE itu ketika seperti apa? Untuk keberhasilan KSE sendiri itu ketika saya itu bisa membersamai murid dengan semangat. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kemudian ketika diangkakan nih Bu Dewi,
untuk ukuran keberhasilan tadi dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Dewi menetapkan angka berapa? Kalau saya sendiri itu 8. Oke, bagus sekali Bu Dewi. Kemudian kita sepakati ini untuk pembelajaran yang akan dilakukan itu kapan deh? Besok hari Selasa, kemudian untuk jamnya mungkin nanti jam 7.45 sampai jam 9.15. Ya, ada 2 jam Pelajaran pelajaran ya. Di kelas berapa? Di kelas 10-7. Jadi baik, mohon izin deh, besok saya akan mengobservasi Bu Dewi dan akan membandingkan dengan angka keberhasilan yang Bu Dewi tetapkan tadi. Baik, silakan. Oke, kalau saya lihat tadi dia sudah sangat bagus, luar biasa. Semoga nanti aksinya juga luar biasa. Terima kasih, Amin. Terima kasih Bu Terima Dewi. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Kalau belum, Ibu minta tolong untuk salah satu ketua kelasnya memimpin berdoa. Assalamualaikum. Saya mau manggil Rizky. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita hari ini bisa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran. Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Nafi. Nafi kenapa? Bagaimana kondisi hati kalian hari ini? Senang? Silakan, kalian kan sudah memiliki grup ya. Ya, di sejarah kalian berikan emot kalian sesuai dengan kondisi kalian. Kalian tadi itu ada salah satu teman kita yang awalnya bahagia tiba-tiba menangis. Ya, Mas Rafif, silakan Mas Rafif. Bisa menceritakan kenapa menangis? Apa sedang bersedih atau sedang kenapa ditolak atau gimana? Apa karena belum mengerjakan tugas atau belum sarapan? Fif, Farel apa Rafif? Berarti yang sedih Farel. Kenapa Farel? Bahasa kalah. Karena bahasa kalah akhirnya sedih. Terus berpengaruh sama pembelajaranmu? Enggak. Tapi sama hari ini Ngaruh. kamu masih tetap sedih? Bener kan? Masih tetap sedih? Bisa makan. Bisa makan, bisa makan. Tapi nggak bersemangat makan ya? Bersemangat. Karena ada yang sedih, ada yang biasa-biasa saja, tapi ada yang senang juga. Silakan sekarang kalian berada di samping, di sela-sela apa? Di sela-sela ini tempat duduk kalian. Yang putra jadi satu di sebelah sini, yang putri di sebelah sini dan di sebelah sini. Tangannya dikataskan semua. Oke. Pegang pundak teman kalian masing-masing. Pas berarti kalian meloncat. Tapi pegangannya tidak boleh lepas. Ibu kasih contoh dulu ya.
Depan, belakang. Belakang, belakang, belakang. Belakang, belakang, belakang. Belakang, depan, belakang, depan. Untuk minggu kemarin kita kan sudah mempelajari tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan pertama tertua, kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia itu kerajaan apa? Hai. Siapa yang bisa? Siapa mau Rika apa Mbak Ambar? Kutai. Kutai itu terletak di mana Kak? Di Kalimantan? Ya, di Kalimantan Timur. Buktinya apa? Prasasti Yupa. Mengaitkan dari pembelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari tentang kerajaan Hindu Buddha, di mana kita bisa mengetahui dilihat dari peninggalannya atau dari sumber sejarahnya. Nah, untuk yang hari ini tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, tadi yang berbeda-beda. Kemudian peserta didik dapat menganalisis peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang masih ada dan berkembang sampai saat ini sesuai dengan bakat kalian. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Dari besar untuk materi kita hari ini. Diperhatikan ya. Kemarin sebenarnya ada musiknya, hanya pas ibu download itu tidak ada musiknya. Tadi ini yang sudah dibahas ya, ini candi apa? Yang tengah mana? Peninggalan dari kerajaan Majapahit. Di situ juga ada pohon majer. Kira-kira di manakah? Atau apakah nama candinya? Tanah. Ini peninggalan dari kerajaan Majapahit. Sementara kalau yang Candi Prambanan peninggalan dari kerajaan mana? Mataram. Ini yang peninggalan kerajaan berdasarkan tulisan. Ada prasasti Tugu dan prasasti Nalanda. Sini ada yang suka menulis? Siapa yang suka menulis? Yang suka menulis? Bercerita? Yang suka musik? Iya. Selera Bian? Dan terus siapa lagi? Farel. Yang suka menggambar? Coba yang suka menggambar angkat tangan. Yang suka menggambar, ibu minta tolong pindah ke sini semua. Yang suka menggambar, minta tolong. Ada yang suka menggambar di sini? Enggak, iya. Ya, yang suka musik ke sini semua. Yang sukanya menulis, pindah ke sini. Yang suka mengedit video, silakan. Ini yang tulis yang 3 ya. Terus yang di sebelah sini gambar. Kalau mau sini membuat lagu atau lebih senang menyanyi. Kalau mau sini lebih senang mengedit video. Sudah. Kalau sudah. Ya. Untuk yang contohnya sudah ibu share ke kalian. Jadi untuk yang video contohnya sudah ada, yang artikel sudah ada. Kemudian untuk yang gambar, yang suka menggambar, silakan nanti kalian menggambarkan atau menggambar peninggalan sejarah
yang sampai sekarang itu masih eksis, yang masih sampai sekarang masih ada. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian mulai mengerjakan sesuai dengan halaman kalian. Kalau ada yang kalian butuh gitar untuk membantu lagunya, kan kalian bawa gitar ya, bisa. Ini adalah Yang sudah selesai siapa? Boleh bawa apa? Sama susun. Di Mojokerto zaman dahulu ada kerajaan Hindu yang ditakuti armada lautnya oleh kerajaan lainnya, dan didirikan di hutan tarik oleh Raden Wijaya serta Raja Sajayawardhana, itu gelar baginya. Majapahit nama kerajaannya, ayam buruklah raja terbesarnya. Gajah Mada lah patih andalannya, yang terkenal dengan sumpah pamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini sudah menggambar salah satu kerajaan empat candi berdiri Prambanan. Kita berdiri. Gambarannya bagus? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejarah hanya satu mata, namun memiliki sejuta cerita. Cerita yang mengisahkan sebuah negeri. Sejarah bukan milik kita, namun kita milik sejarah. Sejarah kisah tentang berdirinya sebuah bangunan, bangunan yang dimiliki sudah aku lagi. Aku tahu sekarang bagaimana perdagangan di masa lampau hingga saat ini. Aku tak tahu banyak tentang sejarah, namun seorang ibu pernah berkata padaku, sejarah adalah keselamatan. Terus untuk dari pembelajaran hari ini, silakan kalian tuliskan perasaan kalian dan juga hambatan yang kalian temukan pada saat pembelajaran. Bagi kertasnya satu-satu. Nanti setelah itu, setelah kalian menuliskan di sini, kalian boleh menempelkan di papan tulis. Ibu bacakan sebagian referensinya. Ada yang merasa senang karena bakat yang saya miliki tercurahkan pada pelajaran ini. Namun waktu yang diberikan sangat minim. Oke, besok kita waktunya bisa lebih banyak. Rata-rata senang, alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, kalian semua hebat. Terus untuk kalian, pembelajaran kita hari ini mengenai peninggalan kerajaan
bergabung jadi satu. Dan kalau saya lihat anak-anak sudah bekerja fokus dan yang saya rasakan itu anak-anak seperti kepingin bertemu lagi dengan pembelajaran sejarah yang sangat menyenangkan tersebut gitu. Kemudian menurut Bu Dewi dari performa Bu Dewi kemarin bagaimana? Kalau menurut saya dari kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, hanya ada beberapa hambatan yang menurut saya seperti manajemen waktu Bu. Jujur itu saya merasa kurang sekali Bu, karena sebelumnya saya sudah pernah menerapkan di kelas 12 yang ya sudah lama, cuma ini bukan berdasarkan minat Bu, hanya saya membagi kelompok, terus nanti mereka saya kasih kayak ada pembelajaran yang buat komik, ada yang buat ini, hanya itu pun waktunya nggak hanya 1 hari tapi berhari-hari itu. Jadi waktu kemarin agak kurang manajemen waktu. Nanti waktu ya mungkin kemudian menurut Bu Dewi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi tadi KSE dan budaya sejarahnya bagaimana yang kemarin? Kalau menurut saya itu alhamdulillah semuanya tercapai, dari diferensiasi konten, kemudian dari proses sama produk. Bahkan yang kemarin itu hampir semuanya itu presentasi, baik yang nyanyi, kemudian yang gambar juga mereka mempresentasikan, ada juga yang puisi sama kemarin menulis artikel. Oke, emang kemarin sudah saya lihat betul-betul seperti tidak kamu itu bisa membuat program yang dipresentasikan ya, ada puisi, ada lagu, kemudian ada juga yang menggambar gitu ya. Berarti untuk pembelajaran diferensiasinya sudah tersampaikan ya. Kemudian untuk yang KSE-nya KSE-nya saya lihat mereka juga mengungkapkan bahwa mereka itu senang dengan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Terus mereka juga berani mengungkapkan pendapat. Mereka juga, kalau saya lihat kemarin itu semua anak itu berpartisipasi, bekerja sama. Mereka belajar dengan senang. Iya, betul sekali. Walaupun juga kerja kelompok, mereka mau menerima teman-temannya satu kelompok sesuai dengan minatnya. Kemudian Bu Dewi, kalau misalkan angkatkan deh satu sama satu, performa Bu Dewi menurut Bu Dewi sendiri berapa? Berapa ya Bu? Kalau kemarin kan, kemarin saya menargetkan 80 ya Bu, karena saya melihat dari kelas 12 yang pernah dulu seperti itu dengan beda-beda, apalagi ini di kelas 10 ya Bu, saya sebenarnya pesimis gitu, tapi begitu masuk ternyata luar biasa, semangat mereka juga wah kayak gitu loh Bu. Kalau menurut saya itu 80 lebih dari 80. Semoga nanti bisa semakin baik lagi sehingga bisa anak-anak juga lebih antusias kembali. Baik Bu Dewi, memang sudah saya lihat observasi pembelajaran yang dilakukan Bu Dewi sudah sangat bagus sekali untuk pembelajaran diferensiasi. Siswa itu sudah merasa terlayani. Kemudian untuk KSE-nya sendiri sudah saya amati, mereka terlihat bahagia, senang, antusias mengikuti pembelajaran. Memang sangat luar biasa. Kemudian karena apa tadi Bu Dewi telah melaksanakan pembelajaran sesuai yang kemarin di kelas 7 ya, dan yang saya harapkan Bu Dewi dari pembelajaran yang kemarin itu nanti bisa berlanjut lagi, kemudian hingga murid itu menanti-nanti pembelajaran dengan Bu Dewi. Biasanya mungkin pembelajaran sejarah itu membosankan, mengantukkan, tapi kemarin saya lihat juga guys, semuanya senang belajar sejarah. Dari mereka bisa merangkai kata-kata juga membuat puisi dan lagu ya. Kemudian
Dewi sendiri bagaimana? Kalau menurut saya kemarin sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Anak-anak juga, saya lihat anak-anak juga senang, nyaman, kayak semuanya juga antusias berpartisipasi dalam pembelajaran saya. Kayak gitu aja sih. Oke. Murid merasa kurang ya waktunya ya Bu Dewi Iya, kemarin ya Bu, betul sekali. untuk mau mengakhiri pembelajaran gitu ya. Ya, memang sudah saya lihat sendiri. Kemudian dari diskusi kita ini dari awal sampai akhir pembelajaran kemarin, yang mungkin terbayang dari Bu Dewi untuk meningkatkan kompetensinya Bu Dewi, ya kompetensinya Bu Dewi yang tadi sudah luar biasa, biar menjadi lebih mungkin istimewa sekali, itu apa? Kalau saya mungkin lebih bisa mendekatkan diri dengan siswa ya Bu, biar kita tahu bagaimana sih karakter siswa dari siswa satu yang lain kan berbeda kan, kita mungkin seperti itu. Jadi mendekatkan diri biar tahu Bagaimana karakter dan karakter mungkin kebutuhan murid tersebut ya. Itu untuk pembelajaran diferensiasi. Iya. Kalau untuk yang KSE-nya kalau KSE saya lebih banyak nanti untuk berkomunikasi. kasih dengan murid ya, dengan dosen ya. Nah, kemudian untuk dua hal tersebut ya, mendekatkan diri dengan murid, kemudian komunikasi, itu kira-kira yang bisa membantu Bu Dewi itu siapa? Kalau untuk membantu ya, saya pertama itu bertanya-tanya sama wali kelas bagaimana tentang kondisi kelas, terus bagaimana karakter, minat sama kebutuhan mereka. Terus yang kedua saya bertanya kepada organisasi di kelas, terutama ketua kelas. Biasanya ketua kelas itu lebih paham tentang karakter teman-temannya. Nah, memang barangkali ada yang tidak kita ketahui, bisa diperoleh informasi dari Wali kelas dan maupun dari ketua kelas. Oke. Kemudian untuk pendukungnya itu apa? Kalau saya untuk pendukungnya itu dari berbagai referensi, saya tidak menuntut kemungkinan kamu harus pakai buku yang ini enggak, tapi saya silakan kamu boleh referensinya, sumber sejarahnya dari manapun, tidak terpaku hanya dari buku salah satu saja, tapi dari internet boleh, dari buku boleh, ataupun dari sumber yang lain juga boleh. Memang biar sesuai dengan minat mereka ya Bu, untuk sumber belajar, apalagi kalau sejarah itu memang banyak buku yang menerbitkan dan juga mengulas tentang sejarah Indonesia begitu ya. Kira-kira Bu Dewi akan memulai kapan? Insya Allah secepatnya Ibu, kalau bisa ya dalam minggu ini atau minggu depan, Insya Allah ya secepatnya Bu. Dari pembelajaran diferensiasi kemarin yang sudah berhasil, tentu saja nanti harapannya akan berlanjut terus ya, Betul. sehingga nanti kita bisa melayani murid dengan lebih baik lagi. Itu Bu Dewi. Baik Bu Dewi, tadi kita sudah berdiskusi terkait pembelajaran Bu Dewi yang sudah dipraktekkan dan sudah saya observasi. Semoga bisa dikembangkan lagi sehingga bisa mewujudkan kompetensi Bu Dewi terkait pembelajaran diferensiasi, KSE maupun budaya dan yang saya harapkan nanti bisa dilakukan, dipraktekkan secara terus-menerus ya Bu. Dan nanti silakan Bu Dewi bisa mengkreasikan lagi materi, proses maupun produk yang memungkinkan anak itu nanti bisa dilayani sesuai dengan kebutuhan. Itu ya Bu Dewi, terima kasih atas obrolan hari